Selamat pagi semua, apa kabar hari ini teman-teman? Baik ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang awal mula kurikulum BIPA. Sekarang kita akan membahas secara rinci lagi apa itu kurikulum BIPA dan jenisnya bagaimana. Oke, sebelum kelas ini mulai, marilah kita berdoa lebih dulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas di sini. Silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu lalu kita sudah membagi kelompok, ada 5 kelompok di kelas ini. Jadi Anda masing-masing kelompok harus merancang kurikulum BIPA berdasarkan program yang akan datang di Universitas Islam Malang, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pembagian tugas dalam mengerjakan kurikulum BIPA, saya akan mereview lagi sedikit apa itu kurikulum BIPA dan bagaimana kita merancangnya nanti. Baik, nah teman-teman, Anda sudah membaca berbagai referensi tentang kurikulum BIPA yang ada di Indonesia atau yang diterapkan di Indonesia. Sebenarnya kurikulum bahasa asing yang diadaptasikan ke dalam kurikulum BIPA. Nah, sekarang saya ingin tahu siapa kira-kira yang akan menyajikan lagi, menyampaikan lagi karakter kurikulum bahasa asing atau BIPA yang sudah Anda pelajari. Oke ya? Nah, di dalam kurikulum bahasa Indonesia untuk orang asing, kita bisa menyiapkan beberapa pilihan. Yang pertama ada kurikulum BIPA Kemendikbud, ada Aktifel, ada CFR, atau acuan lain. Oke, yang pertama, siapa yang akan menjelaskan tentang kurikulum BIPA miliknya Kemdikbud atau SKL? Ya, silakan, Mbak. SKL yaitu Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang memiliki 7 tingkat kompetensi. Yang pertama BIPA 1 yang memahami bahasa dasar seperti perkenalan. Lalu yang kedua BIPA 2 yang memahami percakapan sehari-hari dan teks sederhana. Lalu yang BIPA 3 yaitu memahami percakapan dan teks yang lebih kompleks. Lalu yang BIPA 4 memahami percakapan dan teks yang lebih rumit. BIPA 5 memahami percakapan dengan teks akademis dan diskusi yang sangat mendalam. Lalu yang ke-6 memahami bahasa dengan sangat baik, dengan percakapan yang sangat kompleks dan nuansa bahasa, dengan diskusi yang sangat mendalam. Dan BIPA yang ke-7 memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi, dapat berkomunikasi dengan sangat efektif dalam berbagai situasi. Ya, baik, terima kasih. Oke, jadi di kurikulum BIPA Kemendikbud miliknya SKL itu ada 7 tingkat. Ya, kita akan lihat nanti. Kalau yang pertama ada 7 tingkat. Bagaimana dengan kurikulum miliknya Aktifel dan CFR? Baik, berikutnya siapa yang akan menjelaskan tentang kurikulum Aktifel? Ya, silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum Aktifel. Kurikulum Aktifel ini berasal dari Amerika. Ya. Membagi ruang lingkup BIPA menjadi 11 tingkatan. Yang pertama yaitu istimewa, unggul, mahir tinggi, mahir menengah, mahir rendah, madya tinggi, madya menengah, madya rendah, pemula tinggi, pemula menengah, dan pemula rendah. Oke, baik, terima kasih. Berarti ada 13 tingkatan ya, dan ini berasal dari kurikulum bahasa asing di Amerika Serikat. Oke, baik. Tadi yang Aktifel sudah dijelaskan, sekarang yang terakhir yaitu kurikulum dari CFR. Miliknya negara mana kita belum tahu. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mbak. Itu, Pak. Oke, karakternya bagaimana? Apakah sama dengan BIPA Kemdikbud dan Aktifel? Berbeda. Berbeda ya? Ya. Materi pembelajarannya juga agak berbeda ya? Ya. Oke, baik. Jadi kalau ini dari Eropa,